Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kadang caranya Tuhan itu berbeda dengan cara kita. Persiapan yang Tuhan siapkan untuk sesuatu yang besar dalam diri kita itu berbeda dengan cara kita menyiapkan diri kita. Tuhan mempersiapkan kita dengan cara yang powerful, yang membuat kita itu kuat, kokoh, teguh sampai ke akarnya, berakar kuat. Sehingga dibutuhkan waktu yang lama, sehingga dibutuhkan proses yang sering kali menyakitkan dan rasanya kok belum terjadi breakthrough dan terobosan. Dibutuhkan yang lama. Itu proses itu sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Tapi kebanyakan orang nggak tahan. Kadang Tuhan itu bisa pakai apapun juga, kejadian seperti apapun juga, bisa untuk membuat kita ini siap suatu hari dipromosi dan ditinggikan. Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah yang iblis memang rancang untuk menghancurkan, apapun lah namanya, bisa karena dosa dan kesalahan serta pelanggaran yang kita lakukan. Iblis rancangkan begitu rupa supaya kita itu hancur, nggak ngikutin rencana Tuhan. Tapi di tengah-tengahnya Tuhan bisa ubahkan rencana setan yang untuk menjatuhkan, yang menggagalkan kita itu menjadi rencana yang penuh pengharapan. Nah, ketika Tuhan ubahkan untuk kita dipromosi, diberkati, dipakai untuk menjadi alatnya, dibutuhkan proses namanya persiapan. Bapak Ibu kalau lihat semua akar pohon yang tunggang, akar tunggang, pohon yang kokoh, pohon yang kuat, pohon yang tinggi, pohon yang mahal harganya, dibutuhkan waktu yang lama. Dia berakar kuat sampai ke bawah sehingga kayunya suatu hari nanti bisa tumbuh kuat, kokoh, teguh dan akhirnya bisa jadi kayu yang mahal, kayu jati. Contohnya, dibutuhkan bukan waktu yang singkat, dibutuhkan puluhan tahun untuk menjadi kayu jati yang mahal, yang punya inti kayu yang kuat, yang besar diameternya, dibutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Harus melalui proses. Setiap diri kita harus melalui proses. Nah, kita ini kan masih pakai tubuh daging. Seringkali tubuh daging ini melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi ketika bertobat dan balik sama Tuhan, yang harusnya karena dosa dan pelanggaran kita mengalami hukuman, karena kita bertobat, hukuman tadi ditiadakan dan kita diubahkan menjadi orang yang dipulihkan Tuhan. Kuncinya apa? Pertobatan. Nah, setelah kita mengalami pertobatan, tidak hanya berhenti sampai di situ, Tuhan mulai pulihkan. Tuhan mulai ajarin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Makanya di Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Karena iman, Kristus diam di dalam hati kita, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar kuat di dalam kasih. Praktek firman setiap hari dalam kehidupan kita itu membuat kita itu bertumbuh ke arah Kristus. Di Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar kuat, ngerti firman, bergaul dengan Tuhan. Saya selalu ngomong, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ngerti firman. Ketika engkau ngerti firman, firman yang kamu ngerti, firman itu akan memerdekakan hidupmu. Firman yang kamu mengerti itu membuat mata hatimu dibukakan. Dan semakin engkau kuat di dalam Tuhan, semakin engkau kuat, teguh, kokoh, dan berakar di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia. Ketika dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita berakar di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, kita bertambah teguh. Ketika kita berakar di dalam Kristus, kita dibangun di atas firman, terus di atas Kristus kita semakin kuat, semakin kokoh. Dan Bapak Ibu seperti mendengarkan firman yang hari ini saya sampaikan, engkau ngerti firman, engkau semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Bangun keintimanmu, belajar firman, dengerin pengajaran pengkhotbah yang bagus.
yang membuat imanmu diteguhkan, dikuatkan. Semakin kau ngerti firman, semakin kau hati-hati bertindak. Nggak mau sembarangan dan sembrono. Ketika orang nggak ngerti firman, dia bertindak sembarangan dan sembrono. Asal melakukan ini dan itu. Nggak peduli dengan hati Tuhan. Nggak peduli dengan risikonya. Yang penting saya lakukan. Apalagi kalau ngikutin emosi. Apalagi kalau ngikutin ego. Ngikutin hawa nafsu. Nggak peduli, yang penting aku lakukan. Risikonya di belakang. Nah, kalau orang seperti itu seringkali kebentur masalah, kebentur persoalan. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang ngerti firman, ngerti kebenaran, kita ini, Bapak Ibu, tindakan keputusan kita itu harus sesuai firman loh. Kita mau melakukan, kita mau ngomong, kita mau bertindak, kita mau melakukan apapun, ini sesuai dengan firman apa tidak. Kita timbang, kita ukur dengan baik. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika setiap keputusan, setiap tindakanmu berdasarkan firman, apa yang terjadi? Tambah hari, tambah engkau hidup di dalam Kristus. Kasihmu mengalir keluar menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, persiapan untuk kita dipakai Tuhan, dari dipulihkan sampai dipakai Tuhan itu dibutuhkan kita itu berakar kuat, teguh di dalam firman. Nah, saya temukan beberapa hari terakhir ini, orang yang tidak berakar kuat di dalam firman, orang yang tidak memiliki hubungan di dalam Kristus dengan baik, membangun hubungan dengan Tuhan yang baik, dia rajin ibadah, rajin ke gereja, jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi nggak ngerti firman. Ketika ngadapin masalah, goncangan, hadapin tekanan, apa yang terjadi? Seperti di kitab Matius pasal yang ke-13, nanti Bapak Ibu baca seluruh pasal 13, Bapak Ibu akan ngerti. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan ia menjadi kering karena tidak berakar. Orang yang tidak berakar, ketika ada tekanan, ada himpitan, ada persoalan apa? Layu, tidak punya pengharapan lagi. Saya temukan banyak orang murtad kembali kepada dunia, balik kepada kelakuan yang jahat, bahkan menjual Yesus, pindah keyakinan dan lain sebagainya. Karena tidak berakar kuat. Kristenannya hanya Kristen di luar. Bapak Ibu, kalau kekristenanmu hanya minggu ke gereja nggak ngerti firman, ketika menghadapi tekanan, himpitan persoalan, emosimu tidak stabil, engkau gampang goyang, engkau gampang sakit hati, engkau gampang kecewa, engkau gampang terluka, engkau gampang tersinggung. Kenapa? Tidak kuat di dalam Kristus. Nah, orang kayak begini mana bisa dipromosi, mana bisa dipakai Tuhan, mana bisa dipercayakan perkara-perkara besar untuk kerajaan Allah. Nah, untuk sampai kita ngalami kekuatan, ngalami pertumbuhan yang kuat dan teguh di dalam Kristus, kita perlu belajar firman. Kenyang dengan firman, renungkan firman, berakar sesuai dengan apa yang firman katakan. Sehingga ketika ada tekanan, ada matahari yang terbit, karena akarmu kuat, menyerap mineral yang ada, menyerap vitamin yang ada, sehingga kuat bertumbuh, semakin daunnya lebat. Di Matius 13:21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Karena apa? Tidak berakar lagi. Nggak ngerti firman. Banyak orang di gereja seperti ini loh. Bertahun-tahun di gereja nggak ngerti firman. Orang Kristen harus ngerti firman. Harus belajar firman. Dengerin pengajaran. Kalau kau hanya Kristen agamawi, hanya melakukan rutinitas agamawi, atau sekedar pelayanan, tapi nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, ketika pencobaan datang, engkau menjadi orang yang bertindak persis seperti orang duniawi. Bahkan ninggalin Tuhan, murtad malahan. Di Markus 4 ayat yang ke-6 ngomong yang sama, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar, kering. Di Markus 4 ayat yang ke-17, tetapi mereka tidak berakar kembali dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan itu, penganiayaan firman itu, mereka segera murtad. Di Lukas 8 ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Ini rajin ke gereja, dengar firman hari Minggu, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar, dalam masa pencobaan mereka murtad.
Bapak Ibu meski bertumbuh, saya bersyukur ada orang-orang yang rutin dengerin pengajaran saya dan mereka banyak diubahkan. Puji Tuhan. Dan engkau semakin diubahkan, semakin engkau diproses, semakin engkau diremukkan, semakin engkau memiliki respon hati yang benar, engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar ke depan. Semakin engkau memberi dirimu, dipersiapkan dalam, dan engkau pikul salib sangkal diri. Gak peduli dengan semua keinginan daging dan hawa nafsumu. Semakin cepat engkau mengalami promosi peninggian yang datangnya dari Tuhan. Semua tokoh yang powerful memberi dampak. Sampai hari ini ditulis di dalam Alkitab. Mereka dipersiapkan Tuhan. Mereka kuat, kokoh, teguh. Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang dialami oleh Elia. Elia ini nabi yang luar biasa. Urapannya powerful. Penyertaannya Tuhan powerful. Tapi ada momen di mana dia mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar karena letih dan lesu. Setelah dia bikin KKR hebat, bikin demonstrasi kuasa yang hebat, dan dihabisin seluruh nabi-nabi Baal. Dia lelah, dia capek, dia butuh istirahat, dan ketika dapat berita dari namanya perempuan Isabel, apa yang terjadi? Dia akhirnya mengalami ketakutan bahwa stres sampai pingin mati. Dan ternyata segala sesuatu diizinkan Tuhan dalam hidup Elia untuk belajar bergantung dan kuat teguh di dalam firman. Daud pun diproses Tuhan. Dari dia diurapi untuk menjadi seorang raja, dia nggak langsung jadi raja, tapi mengalami proses. Dia berakar kuat, dia teguh di dalam Tuhan. Setelah dia teguh pun, dia ngikutin keinginan dagingnya, dia jatuh dalam dosa. Puji Tuhannya. Setelah dia menjadi raja, setelah jatuh dalam dosa, dia bertobat. Dan dia menjadi orang yang dipromosi Tuhan. Dan untuk dia dipromosi, didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dibutuhkan pertobatan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semua tokoh, siapa lagi? Daniel, Yusuf, Abraham, Musa, diproses Tuhan. Nah, mengalami proses tadi, jangan sampai kita ini lemah. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Musa kayak mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang terjadi? Ketika dia coba menjadi pemimpinnya bagi orang Israel, ketika orang Israel dianiaya, dibunuh, dia membunuh 2 orang Mesir. Malah dia ketakutan dan akhirnya kabur. Dan apa yang terjadi? Diproses Tuhan, semuanya dipersiapkan. Abraham, dia dipakai Tuhan luar biasa nih, Bapak segala bangsa. Apa yang terjadi dengan dia ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan? Dia coba tidurin Hagar dan melahirkan anak namanya Ismail, dan sampai hari ini bikin problem. Bapak Ibu, kita ini butuh percaya bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam proses persiapan yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita, itu ada masa-masa jenuh, masa-masa bosan, masa-masa rasanya kok begini terus, tidak berkembang, rasanya lelah dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik. Ketika engkau tetap bertumbuh ke arah Kristus, dipersiapkan kuat di dalam Tuhan, semakin berakar kuat dalam kondisi apapun, kamu tahu loh, Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang memproteksimu. Engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu cemas, engkau nggak perlu bimbang, karena Allah yang menjadi penolongmu. Dia Allah yang powerful, Allah yang selalu menyertaimu. Kadang dibutuhkan waktu yang lama. Untuk pelayanan pun tidak langsung instan, langsung dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Ada harga yang harus dibayar. Engkau mesti bangun keintiman dengan Tuhan. Engkau mesti pikul salib sangkal diri, mati daging. Untuk sampai Bapak Ibu dengerin khotbah hari ini, yang saya sampaikan hari ini, saya itu diproses Tuhan. Dari tahun 98, 97 saya udah jadi hamba Tuhan. Dan orang mau dengar khotbah itu mulai sejak 2021. Selama ini saya juga ada pelayanan. Saya lakukan yang terbaik. Persiapan saya jauh lebih lama. Permukaan di dalamnya. Kadang terseok, kadang jatuh, kadang tersandung. Bangun lagi. Kadang tengkurap, telungkup, jatuh lagi. Bangun lagi. Tujuan utamanya saya adalah pribadi Tuhan. Saya kejar Tuhan. Ketika saya kejar Tuhan, saya dapatkan semuanya. Dibutuhkan proses yang lama. Kenapa kok dibutuhkan proses berakar kuat di dalam Tuhan? Ketika nanti akarnya tumbuh kuat, semakin kuat ke tanah,
dan proses tumbuhnya keluar dari tanah, bertumbuh jadi pohon yang kuat itu hanya dibutuhkan hanya beberapa waktu yang singkat. Nah, ketika ada badai yang kuat datang, gampang. Dia tidak akan tergoyahkan. Kemarin saya baca sebuah artikel atau saya lihat tonton sebuah video. Untuk bambu itu tumbuh kuat keluar itu dibutuhkan di dalam tanah itu kurang lebih waktunya. Ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 15 tahun. Di dalam tanah tidak kelihatan. Dia bangun akarnya. Semakin kuat, semakin kokoh. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika dia kokoh, kuat, hanya dibutuhkan 6 bulan saja, dia punya batang yang menjulang tinggi. Badai, topan, angin, puting beliung tidak akan bisa merobohkan karena akarnya yang kuat. Bapak Ibu, kalau kita pelajarin ya, di dalam tumbuh-tumbuhan itu ada 2 akar. Satu akar tunggang dan satu akar serabut. Kalau akar tunggang itu sampai ke dalam tanah. Itu contohnya itu pohon-pohon yang kuat. Pohon jati, pohon mahoni, pohon pinus dan lain sebagainya. Itu dibutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tanah. Tetapi kalau kita tanam cabai dalam 3 hari, 4 hari sudah mulai berkembang, tomat, semua akar serabut itu tumbuhnya cepat sekali. Dan umurnya dia nggak lama. Paling lama 3 bulan, 4 bulan dia udah kering dan harus dicabutin lagi. Karena akarnya nggak begitu kuat. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, pohon-pohon yang kuat, kokoh, dan teguh itu dibutuhkan waktu yang lama dan pertumbuhan yang lama sekali. Sampai di akarnya ke dalam. Sama dengan hidup kita. Kalau akar kita ini kuat di dalam Tuhan ya. Engkau belajar firman. Kadang lo hari ini engkau sedang diproses, diremukkan, ngalami persoalan, menghadapi himpitan, tapi reaksimu benar, reaksimu sesuai dengan firman. Kamu belajar terus firman, responmu dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sekalipun sakit dagingmu, sekalipun teriak rasanya nggak kuat. Sebenarnya engkau sedang bertumbuh ke bawah. Bertumbuhnya bukan ke atas, ke bawah dulu. Bangun akar yang kuat. Sehingga nanti ketika dipromosi engkau gak mudah jatuh. Seringkali saya temukan ada orang-orang yang cepat sekali dipromosi, tetapi ternyata karakternya, sikapnya belum matang. Kelakuannya masih seperti orang dunia. Dipromosi sebentar tiba-tiba hancur. Karena apa? Tidak berakar kuat di dalam Kristus. Orang yang berakar kuat di dalam Kristus itu, dia bisa menghadapi pencobaan, dia menghadapi godaan, dia tetapi tetap memilih hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Dia bisa disakitin orang, bisa dilukain orang, bisa dihianatin orang, tapi sikap hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Berakarnya kuat di dalam firman. Dia tahu bertindak seperti apa, dia melakukan seperti apa, dia berespon seperti apa. Semakin dia berakar kuat di dalam Tuhan, orang ini akan berbuah. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 30. Dan orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, Bapak Ibu nanti baca seluruh perikop ini, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Orang kalau berakar ke bawah kuat, ujungnya suatu hal yang akan menghasilkan buah ke atas. Nah, merakar ke bawah itu loh dibutuhkan proses. Mazmur 80 ayat yang ke-9, engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Hasil dari berakar kuat ke dalam tadi, akhirnya menghasilkan begitu powerful. Yesaya 27 ayat yang ke-6, pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang. Kalau ketika berakar kuat, akhirnya berkembang, bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Kita lihat lagi di Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput dari antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Di Yesaya 40 ayat yang ke-24, baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja dicangkok, mereka berakar ke dalam tanah. Sesudah itu ia meniupkan kepada mereka sehingga mereka kering, diterbangkan oleh badai seperti jerami. Beda. Orang yang berakar kuat, dia menghasilkan buah ke atas. Tetapi kalau yang baru saja ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja ditangkok, mereka di dalam tanah, sudah juga ia meniupkan pula mereka, sehingga menjadi kering. Karena apa? Akarnya tidak kuat, tidak kokoh. Kalau akar kita kuat, akar kita kokoh ke bawah,
Bapak Ibu ngadepin gonjangan ya, lagi pergumulan berat, nggak punya duit, istri kabur, kelakuannya buruk, suami berzina, keuangan hancur, anak-anak liar. Tapi kalau engkau berakar kuat di dalam Kristus, semakin kau kejar Tuhan. Responmu semakin kuat di dalam Tuhan. Kau ngadapi gonjangan apapun, fokusmu sama Tuhan. Banyak orang Kristen tuh nyari pendeta. Dipikir pendeta itu jadi jawaban, konseling sama pendeta. Kenapa? Memang pendeta itu dibutuhkan. Atau gembala dibutuhkan. Atau hamba Tuhan dibutuhkan untuk menguatkan iman, ngajarin firman yang benar supaya iman itu bertumbuh. Setelah iman bertumbuh, harusnya orang-orang Kristen itu berakar kuat sendiri loh. Kalau engkau dewasa di dalam Tuhan, engkau menggali firman, engkau bertumbuh dalam firman. Kalau engkau jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi engkau hanya cari pendeta, minta ditumpangi tangan pendeta, minta dikonseling pendeta, ada yang salah. Engkau nggak bertumbuh di dalam Kristus. Tetap bayi terus, dikasih susu, dikasih dot, dikasih mimi terus. Karena apa? Nggak bertumbuh di dalam Kristus. Tapi semakin engkau bertumbuh, berakar, ngerti firman, ngerti kebenaran, engkau gali firman, engkau kenal Tuhan, engkau tidak hanya makan, tapi engkau memberi makan bagi banyak orang. Harusnya seperti itu. Kekristenan yang sejati itu memang kita tetap butuh hamba Tuhan, rasul, nabi, gembala, penginjil, gembala, guru, sesuai di Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tapi setelah diperlengkapi, harusnya bertumbuh dan jadi berkat bagi banyak orang. Bertumbuh ke arah Kristus. Tapi saya temukan hari ini banyak orang hidupnya babak belur. Kristen dari lahir ada. Kristen yang sudah dari lama sudah jadi orang Kristen, tapi nggak bertumbuh di dalam firman. Hanya sekedar mungkin melakukan ibadah rohani hari Minggu ya, rutinitas agami hari Minggu, tapi pulang nggak ngerti apa-apa. Ketika menghadapi tekanan, goncangan, himpitan, persoalan, stres, bingung, kacau, reaksinya persis seperti orang dunia. Kekristenan harus bertumbuh ke arah Kristus, Bapak Ibu. Engkau tidak cukup datang minggu ke gereja hari Minggu. Engkau setiap hari meski renungkan firman, dengerin khotbah di YouTube tuh banyak. Terutama khotbahnya Peter Guntur setiap hari upload, Bapak Ibu mesti dengerin tuh. Supaya imanmu tuh bertumbuh kuat, teguh di dalam Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin kenal pribadi Tuhan, semakin tahu bagaimana harus bertindak, bersikap sesuai dengan firman. Dan hidupmu ketika hari ini sedang dalam proses berakar kuat di dalam Tuhan, tapi ternyata mengalami goncangan, engkau tetap enjoy saja. Belum mengalami promosi dan peninggian, rasanya stuck, rasanya tidak berkembang, rasanya biasa-biasa. Sebenarnya Tuhan sedang siapkan hidupmu. Ada dua kemungkinan. Kalau hari ini hidupmu stuck, nggak berkembang, nggak kemana-mana. Satu, ada kemungkinannya, karena engkau melakukan dosa. Kalau engkau melakukan dosa, bertobat balik sama Tuhan. Tapi kalau engkau udah hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, udah bayar harga, tapi belum mengalami promosi dan peninggian, masih begitu-begitu muter di area situ saja. Setia, karena sedang engkau dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Berakar kuat, semakin berakar kuat, semakin kejar Tuhan, semakin cintai Tuhan, semakin kasih Tuhan, semakin hidup sesuai dengan firman. Dibutuhkan waktu yang lama. Proses itu tidak mudah, proses itu tidak gampang. Yusuf mengalami 13 tahun. Daud mengalami kurang lebih berapa puluh tahun. Semua tokoh mengalami proses yang lama. Rasul Paulus setelah dia bertobat ngeliat kemuliaan Tuhan, dia nggak jadi rasul langsung loh. Dibutuhkan waktu yang lama. Dia belajar firman bertahun-tahun. Dia kejar Tuhan. Dia cari kebenaran. Sampai suatu hari dia diakui menjadi orang rasul. Bapak Ibu, kita pelajarin para muridnya Yesus sendiri. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setiap hari jalan sama Yesus. 3,5 tahun jalan sama Yesus. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Apa yang terjadi setelah dia dianiaya, Yesus dianiaya? Kabur semua, ketakutan semuanya kok. Karena apa? Dia kenal Yesus hanya sebagai rabi, guru. Tapi setelah di Kisah Para Rasul pasal 1, pasal yang kedua, apa yang terjadi? Mereka ngerti Tuhan lewat pewahyuan, kenal Tuhan lewat pribadi Roh Kudus, diurapin Tuhan. Pelayanannya powerful. Selama ada Yesus, pelayanan juga powerful. Tapi mereka nggak bertumbuh, nggak ngalami Tuhan. Mereka sedang dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Setelah Kisah Para Rasul, baru powerful pelayanan. Bahkan rasul yang vokal namanya Petrus pun, ketika Yesus dianiaya, Yesus disalib, dia menyangkali Yesus kok. Dibutuhkan proses kok. Kadang proses itu rasanya mentok,
nggak berkembang, nggak bisa kemana-mana. Tapi tetap setia jalan hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Semakin kau hidup takut akan Tuhan, semakin kau hidup benar di hadapan Tuhan, kau akan melihat terobosan yang ilahi. Persiapan dibutuhkan waktu yang lama. Waktu masa persiapan, engkau belajar pikul salib, sangkal diri, bayar harga di hadapan Tuhan. Mulai doa dan puasa, mulai berendam dalam hadirat, tiap bergaul dengan Roh Kudus. Pak, saya ini nggak bisa berdoa, 25 menit aja udah pusing Pak, udah bosan, udah jenuh. Belajar minta Roh Kudus memenuhi hidupmu, ajarin kamu berdoa. Miliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kalau engkau nggak tahu caranya bergaul intim dengan Tuhan, minta Roh Kudus saja. Roh Kudus ajarin aku berdoa, ajarin aku bergaul dengan Tuhan. Ajarin aku kenal Yesus secara pribadi, ajarin aku ngerti firman. Lakukan setiap hari. Roh Kudus berikan pewahyuan. Roh Kudus akan singkapkan banyak hal. Engkau akan menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, saya sering kali ngomong begini, orang yang kenal Tuhan, karakternya pasti berubah, sikapnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah. Kenapa kok bisa berubah? Karena firman bekerja berakar di dalam hidupnya. Tapi kalau engkau kenal firman, kelakuanmu nggak berubah, engkau perlu bertobat, balik sama Tuhan. Kau kenal firman, tapi keputusanmu seperti orang dunia, bertobat, balik sama Tuhan. Hari ini kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan, nomor satukan Tuhan lebih dari apapun. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa minta-minta, tapi coba kenalin isi hati Tuhan, mau Tuhan apa. Hari ini gue ngalami proses permukaan itu, sekolah padang gurun itu, sebenarnya gue sedang ditanam kuat di dalam Kristus kok. Responmu harus benar. Saya sudah melihat kesaksian banyak orang ketika pertama kali telepon saya nangis, jerit-jeritan, rasanya putus asa, bahkan beberapa orang ingin bunuh diri. Saya lihat dalam tahun pertama, tahun kedua, mereka dipakai Tuhan, dipulihkan Tuhan, dipromosi Tuhan. Respon hatinya benar di hadapan Tuhan, dikejar Tuhan. Dan hari ini saya melihat kesaksian, hidup mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya senang, saya bahagia ketika melihat orang-orang diubahkan, dipulihkan, bahkan dipakai Tuhan. Hidupmu hari ini juga sama. Engkau sedang dalam masa pemulihan, engkau sedang masa kritis, engkau sedang masa babak belur, engkau dalam masa permukaan, sikapmu harus benar. Responi segala sesuatu dengan benar di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat engkau akan melihat promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Permukaan yang di dalam. Izinkan Tuhan mencabut semua kejahatan sampai akar-akarnya. Dan engkau bertumbuh dalam Kristus. Renungin kebenaran firman Tuhan. Kenalin Tuhan secara pribadi. Miliki pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Engkau semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Belajar firman, dengar firman, tidak hanya dengar, lakukan, praktekkan dalam kehidupan. Dagingmu akan teriak-teriak. Untuk belajar ngampuni saja, itu dagingmu akan teriak-teriak, akan cerit-ceritan. Tapi ketika engkau melakukannya, dagingmu akan tunduk, dan perlahan-lahan engkau sedang dipersiapkan. Suatu hari engkau bisa beri kesaksian kepada orang-orang yang kepahitan, orang yang terluka, orang yang sakit hati. Gue bisa ngajarin mereka tentang kebenaran, ngajarin sikap hidup yang benar. Bapak Ibu dengerin firman, apa yang saya sampaikan hari itu mudah, enak didengar. Tapi prakteknya gue perlu pikul salib sangkal diri. Ketika gue lakukan, gue akan mengalami promosi dan peninggian. Saya mengalami proses itu. Saya mengalami proses apa yang saya khotbahkan hari ini, saya mengalami. Dan ujungnya Tuhan tetap Dia Allah yang baik. Tujuannya Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar ke depan. Jalani saja sambil senyum, sambil nyanyi, sambil nyembah Tuhan. Aku bernyanyi bahagia karena Yesus adalah menjadi bagian milik kita. Amin. Karena kita adalah ahli warisnya. Makanya kita perlu nyembah Tuhan. Kalau kita ahli warisnya, apa yang terjadi? Kita akan menikmatin semua berkat-Nya. Milik kerajaan Allah menjadi bagian hidup kita. Kalau responmu benar hari ini, gua akan melihat promosi dan peninggian. Ujungnya apa yang terjadi? Engkau akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud, Bapak Ibu bisa bayangkan, dia melakukan kesalahan pelanggaran yang parah. Tapi ketika hatinya bertobat dan balik sama Tuhan, dia dipromosi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang sama Bapak bisa lakukan dan kerjakan hari ini. Lupakan semua dosa, tanggalkan semua persoalan dan masalahmu, serahkan sama Tuhan, engkau akan melihat breakthrough dan terobosan. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami dedikasikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Proteksi, jaga, lindungi Tuhan.
Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang rajin mendengar firman ini. Buat mereka bertumbuh, berakar kuat, hidupnya diubahkan, dipromosi, dan mengalami keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Hamba berdoa, setiap orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Buat setiap orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini bertumbuh, berakar kuat. Tetap teguh di dalam pencobaan, kuat dan kokoh dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemedemianaramo ikirimianananamose ikirimienanamoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu
Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu, oh Tuhan. Siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang pingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name.
Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang di jamaah, aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabase kene mende bikene mete imende bikene mete pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene mete imekere bete bebe kene mebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon
of the Lord as I lift my hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I